Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Radio Tuntun Panang FM. Kembali lagi kita dalam program acara Pojok IKM. Bersama hari ini saya Rizka akan menemani 1 jam Anda dalam program yang menghadirkan para pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut yang terbaik tentunya ya. Dan untuk edisi hari ini di hari Selasa 18 Maret 2025 kita sudah hadirkan bersama salah satu pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut yang ini ada dengan Ibu siapa? Ibu Hartin. Deketin aja lagi Bu suaranya kurang anu. Ya, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Hartin. Iya, selamat pagi Ibu. Pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Iya, senang sekali kita sudah kedatangan tamu hari ini dengan Ibu Hartin. Dan untuk Anda rekan dengar yang ingin mendengarkan kami, jangan lupa bisa didengarkan melalui website juga di tpfm.tanahalaut.go.id. Dan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, nanti mungkin di sela pembicaraan kita bisa langsung di WhatsApp aja ya di 08115012302304. Iya. Bisa langsung di chat di situ saja. Dan untuk selanjutnya tentunya kita hari ini melaporkan orangnya, tapi juga di sini ada produknya ya. Iya, ini dengan Ibu Hartin apa aja yang udah dibawa hari ini? Boleh disampaikan dulu dong. Nah, hari ini produk Bu Hartin Haris Magor ya. Ada juga aneka keripik. Ini yang ulun bawa ada keripik singkong, ada keripik pisang, ada stik dari pisang juga, ada sambal, sambal cumi, pedas manis, Iya, banyak sekali produk yang beliau miliki. Ini namanya adalah kalau dari Ibu namanya apa? Haris Magor ya. Haris Magor. Iya, ini untuk dari namanya saja sepertinya ada yang tersembunyi nih. Jadi harus dibongkar dulu ya, Bu ya. Ini apa sih Bu? Kok namanya Haris Magor? Ini produk apa dan kenapa namanya Haris Magor? Ini ulun jelaskan di sini karena kenapa ulun namai produk ulun Haris Magor. Haris Magor itu sendiri dari yang itu dari Hartin ulun sendiri. Ada juga anak ulun, ada juga suami yang Ismanu suami ulun, yang Harisma yang mah tuh anak ulun, Azhar Harisma, ada juga Aura Berliana, juga pakai A semua ya. Begitu ternyata. Jadi nama-namanya. Anaknya ada berapa Ibu? Ada 3. Oh ada 3. Jadi cewek semua. Cewek semua, alhamdulillah ya. Jadi namanya masuk semua di nama Haris Magor. Dari umanya, dari mamanya, dari bapaknya sampai juga anaknya. Jadi ini singkatan ya Bu ya? Singkatan. Iya. Dan untuk produknya ini apa aja Ibu kalau dari Haris Magor ya? Berarti ini apa aja produknya? Apakah ini hanya untuk lauk atau ada yang lain? Ada juga yang itu apa? Produk ulun aneka kue kering. Aneka kue kering. Itu ada nastar. Ada juga kue sagu, ada juga ini keju, ada juga kue kacang, 4 varian. 4 varian kue juga. Jadi selain yang asin-asin, ini dari Haris Magor juga punya yang manis-manis ya Bu ya. Iya. Ada juga pedes-pedes. Ada pedes juga, iya. Nggak cuma asin, nggak cuma manis, tapi juga ada yang pedes-pedes. Iya. Ini ternyata banyak sekali produknya, mulai dari yang asin, kemudian juga ada yang manis dan juga ada yang pedes-pedes. Nah ini kan terlihat Bu ada banyak produknya. Ini gimana sih mulainya? Apakah dari mulai pertama itu langsung ada banyak produknya kah atau ada tahapannya dulu? Nah bisa di sharing dong ke kita. Untuk produk itu sendiri Ibu mulai dari awal. Ibu punya satu produk yaitu produk kue kacang. Kacang amor itu Kacang amor. Yang kue kacang yang ada kacangnya tuh. Manis tapi bentuknya love gitu ya? Manis bentuknya love. Nah, itu yang pertama kali Ibu buat
terus ibu jual, alhamdulillah sampai sekarang masih. Terus yang lain-lainnya itu menyusul, kayak keripik pisang, keripik singkong, stik, kue kering. Ada juga yang varian baru yaitu sambal cumi. Oh, itu sambal cumi. Tahun berapakah itu yang pertama kali Bu? Kalau mulai dibentuk yang Amor tadi ya berarti yang pertama. Amor, mulai tahun 2006. Oh, udah lama sekali. 2006. Berapa tahun itu sudah Ibu? 18 tahunan. 18 tahunan, ya Allah. Itu mulanya gimana? Kok dari di tahun 2006 langsung launching ada bikin kue atau karena apa sih kok jadi tergerak untuk bikin bisnis itu gitu? Nah, gitu. Kalau dulu itu pertama-tamanya gini, karena ya usaha suami juga belum lancar, kebutuhan tinggi ya, anak perlu sekolah juga, 3 tadi ya Bu ya, anak perlu sekolah juga, biaya yang lain-lain. Jadi dari situlah ibu coba untuk membantulah untuk bisa ada masukan keuangan. Nah dari situlah ibu kacang-kacang tuh kan banyak nih di desa kami. Kacang-kacang tuh banyak. Jadi mulai dari situlah ibu mencoba supaya bisa dimanfaatkan juga hasil petani tadi. Kan tahun dulu tuh kan lagi murah-murahnya nih kacang. Terus di tahun itu ya, di tahun 2006 berarti. Desanya? Desa Tirtajaya. Oh iya. Nah, dari situlah ibu manfaatkan hasil petani supaya kacang tuh nggak digoreng-goreng gitu aja ya. Untuk peye itu aja. Jadi ibu manfaatkan kacang tanah itu ibu olah menjadi kacang Amor. Kacang Amor yang manis-manis gurih itu. Alhamdulillahnya di situ ya ibu dapat penghasilan juga dari petani juga. Alhamdulillah kacang harganya naik terus sampai sekarang. Jadi nih naiknya gara-gara ibu gitu ya? Bukan sih, memang sudah memang pasarannya sudah mulai naik. Berarti dulu sebelumnya di desa Tirtajaya itu memang produksi kacangnya banyak. Sebelumnya kacang banyak yang nanam gitu. Terus pengolahannya di sana hanya terbatas pada sampai peye gitu-gitu ya. Peye untuk konsumsi sendiri, dijual ya agak murah juga kan. Dari situlah ibu mengolah hasil petani kacang tadi jadi kue Amor. Jadi kue Amor. Dulu modalnya berapa Bu kalau boleh tahu di yang produk awalnya yang Amor itu? Masih ingat nggak nih, udah 18 tahun soalnya ya? Kalau modal itu sendiri dari 200 ya, zaman tahun 2006 240 ingat benar. Nah biasanya ingat tuh. 240.000 sampai sekarang ini masih alhamdulillah bertambah produk-produk yang lain. Tadi kan modalnya 240.000. Itu untuk modal berapa kue dulu? Berapa toples ya? Itu dapatnya itu berapa ya? Pertama itu dapat 34 toples, nggak salah. 34 toples. Dijualnya dengan cara apa? Apakah langsung ibu tawarkan ke teman-teman atau gimana? Nah, pertama-tama tuh ya dengan modal segitu ibu tuh ibu tawarkan juga sama teman-teman. Dulu HP itu masih belum begini, masih terbatas kan ya. Belum seperti sekarang ini, masih terbatas. Jadi ibu tawarkan sama kawan-kawan, juga di warung-warung kecil-kecil juga. Langsung berarti ya. Kayak gitu, Dan dari 34 itu langsung laku semua atau gimana prosesnya, dalam berapa hari? Ya itu perlu perlu apa? Perlu ini promosi dulu. Itu kan nggak habis langsung ya. Untuk awalnya tuh kan belum begitu kenal kan. Lama-lama juga orang tahu bahwa itu juga mulai dari anak-anak, orang tua juga
suka gitu. Jadi alhamdulillah banyak penggemarnya juga sampai sekarang gitu. Berarti dari awal itu ada lagi pembelinya gitu ya Bu ya, akhirnya jadi pelanggan. Balik modalnya berapa Bu pertama kali Bu? Di tahun 2006 dari 240.000 itu jadi berapa dulu? Yang bikin kalau dibilang kembali modal itu rasanya belum bisa dibilang kembali modal ya untuk awal yang supaya ini aja dulu untuk promosi pertama tuh, jadi supaya orang mengenal juga produk-produk. Jadi untuk yang pertama sampai 2, 3, ke 4 baru bisa kembali modal. Nah, berarti harus 4 kali percobaan ya. Nah, kalau sekarang itu kan Bu, sering kita itu banyak yang memiliki ide gitu kan, pengen jualan. Tapi di percobaan pertama tuh nggak balik modal. Terus nggak balik modal tuh mundur, jadinya patah semangat gitu. Nah, kalau dari Ibu kenapa kok bisa sampai di percobaan kedua, ketiga, keempat? Apa yang bikin Ibu tuh yakin bahwa ini nih nanti akan berkembang gitu? Nah, itu Ibu yakinnya seperti ini. Ada beberapa guru juga yang pesan. Guru sekolah? Guru sekolah pesan itu pertama kali ya. Guru sekolah tuh pesan sama Ibu untuk oleh-oleh nih di keluarganya. Jadi pikiran ulun tuh kenapa harus berhenti seperti itu kan. Lama-lama juga ada yang pesen 1, 2, 3 orang yang pesen. Jadi dari situlah Ibu tambah semangat. Nah itu nggih. Kalau dibilang untung belum juga untung waktu saat itu. Cuman Ibu tambah semangat nih, modal juga kembali gitu. Jadi lanjut seperti itu sih nggih. Berarti kawan-kawan ada juga yang pesen seperti itu. Berarti ada feedback positif gitu ya dari teman-teman tentang kuenya. Nah, itulah yang membuat Ibu jadinya semangat untuk lanjut percobaan lagi, jual lagi dan sampai akhirnya balik modal ya Bu ya. Iya. Kalau dulu kuenya kue Amor. Nah, terus berkembangnya gimana? Kok bisa jadi punya ide lagi, kembangin lagi menu yang lain gitu? Nah, gini. Selain yang Amor tadi, Ibu yang kedua tuh bikin keripik pisang. Keripik pisang produk selanjutnya. Keripik pisang tuh kan banyak juga pisang nih di desa kami, di kampung sebelah juga banyak. Dengan harga pisang yang murah juga masih kan. Keripik pisang tuh jadi Ibu produksi keripik pisang, bikinnya tuh sedikit-sedikit sih pertamanya juga. Cuman berapa kilo atau 1 tundun, 2 tundun. Apa itu tundun nih Bu? Tundun tuh pisang yang habis dipotong tuh kan masih berjanjang tuh. Masih satu kelompok pisang gitu? Oh ya. Satu kelompok pisang. Yang habis ditebang tuh. Seperti itu. 1 tundun, 2 tundun. 1, 2 tundun Ibu bikin. Itu hasil dari Ibu beli di tetangga. Jadi tetangga tuh panen, jadi Ibu manfaatkan juga, Ibu beli hasil pisangnya tadi. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang kalaunya tetangga itu punya pisang berlebihan kan, jadi sekarang sudah tahu kemana menjualnya seperti itu. Jadi dihubungilah ulun lewat WA kayak gitu. Kadang diantar juga, Bu ini pisang ulun ada yang tua nih. Ditawarin jadinya ditawarin. Karena tahu ibunya ngambil pisang gitu. Sekarang dan alhamdulillahnya ya sekarang itu Ibu bisa produksi alhamdulillah sampai 10 tundun, ada 20 tundun juga seperti itu. Per apa itu? Per kali bikin, per sebulan atau per minggu atau per apa? Kalau memang produk yang ulun titip di toko-toko atau pesanan itu banyak, jadi ada yang pesan lah. Jadi Ibu bikin seperti itu aja, lanjut. Kalaunya per berapa kali seminggunya itu ya bisa 3-4 kali lah. 3-4 kali pengolahan dan itu tergantung pemesanan.
Nah dari itu kalau yang dari prosesnya dari muncul tiba-tiba pengen bikin pisang, itu gimana sih Bu? Kok tiba-tiba ada idenya gitu? Oke, ini kan Ibu kan sudah produksi nih yang kacang tadi. Ya itu tadi awalnya tuh Ibu ya coba-coba juga, coba-coba nih kayaknya nih pisang bagus untuk untuk keripik dan lain-lain seperti itu. Lagian Ibu kan pernah juga belajar juga dari orang tua juga. Oh iya, itu berarti resepnya dari resep turun-temurun ini. Turun-temurun inggih. Karena itu sudah kebanyakan kalau keripik pisang tuh sudah sudah bisa lah orang juga bikin seperti itu, turun-temurun juga kayaknya. Udah sering bikin gitu ya. Iya. Tiap tahun biasanya. Gitu. Jadi pelan-pelan Ibu bikin juga keripik pisangnya tadi. Alhamdulillah masyarakat juga tahu bahwa ulun ini produksi pisang, terus mereka jual ke Ibu pisangnya tadi. Hasilnya akhirnya terjadi mutualisme gitu ya Bu ya, ibunya perlu pisang dan orang yang punya masyarakat yang punya hasil tani pisang juga akhirnya bersama Ibu juga untuk jalannya. Nah untuk berarti Ibu bisa dari dua kejadian ini, tadi kan katanya kalau yang kue amor tadi karena melihat adanya melimpah kacang di Tirtajaya. Kemudian untuk keripik pisang karena melihat adanya potensi banyak juga masyarakat yang bertaninya dengan pisang. Berarti Ibu sangat memperhatikan untuk peluang modal yang ada, memanfaatkan yang ada di sekitar. Iya, dari masyarakatnya langsung dimanfaatkan. Nah, tapi ketika kita melihat ada potensi, tapi kan kalau kita nggak punya skill nih Bu, nggak punya kalau kitanya nggak pintar masak gitu ya nggak bisa lah. Kalau misalnya ngeliat pisang ya udah ngeliat aja gitu. Nah kalau dari Ibu skill bisa melihat skill masaknya itu dapat dari mana? Apakah ada kursus atau mengikuti pelatihan apa gitu? Ibu nih memang mulai mulai kecil tuh kayaknya ya suka ya masak-masak gitu ya. Memang hobinya masak. Jadi kalau ada orang tua masak ya Ibu ikut belajar. Di mana ada yang masak juga Ibu nih ikut juga bantuin gitu. Rewang gitu ya Bu. Rewang. Gotong royong gitu. Jadi dari situ Ibu belajar dari pengalaman tetangga, orang tua juga. Jadi itulah Ibu belajar dari situ. Berarti memang namanya kok sekarang tuh otodidak gitu ya Bu. Tapi dari kecil ya memang suka bantuin di dapur. Berarti memang udah pintar masak sih. Enggak juga. Belajar berarti enggak ada sih belajar pelatihan itu belum saat ini. Berarti hasil dari murni resep sendiri nih. Wah, resepnya susah diikutin nih berarti. Boleh aja nanti datang ke rumah Bu Hartin nanti. Nah, ada undangannya udah ya. Apakah membuka kelas Bu, kelas masak gitu Bu? Nah, untuk yang kelas masaknya itu sendiri belum lagi proses ini perizinannya. Wah, berarti bakalan ada nih. Tahu nanti jasa boganya nanti bisa. Nah, ini berarti bisa dilanjutkan ya dari resep sendiri sampai akhirnya mungkin semoga nanti ada kelas masaknya bersama Ibu Hartin gitu ya. Iya, kalau ini masak-masak doanya. Iya, amin ya Allah. Ya ini untuk kalau masak-masaknya apakah Ibu sendiri ataukah ada timnya atau gimana Ibu? Dari produk Haris Magor. Untuk sementara ini untuk peralatannya sendiri itu dari Ibu sendiri dan ulun tangani sendiri. Ada juga yang bantui juga ngupas pengupasan, pemakingan itu masih dibantu sama kawan lah, tetangga juga. Itu. Apakah tetangganya tetap atau gimana Bu kalau di timnya Ibu sendiri? Apakah ini di rumah sendiri? Di rumah sendiri. Di mana Ibu? Di Tirtajaya. Spill alamatnya Ibu. Boleh.
Jalan Panglima Sudirman, RT 2, Tirtajaya, Kecamatan Bajuin. Oh, di Tirtajaya di Kecamatan Bajuin. Cari aja gitu ya Ibu Hartin. Oke, silakan. Siapa tahu mau order nih bisa juga, atau mau COD bisa juga. Hubungi di nomor Ibu bisa juga. Bisa juga ya nomor Open order. Open order iya. Nomornya Bu, spill boleh Bu nomornya. Silakan di order. Aneka kue kering, aneka keripik, ada juga sambal cumi, sambal pete, di nomor 0852 1938 0207. Silakan di order ya. UMKM Tanah Laut. Ini nih. Ini selain dari nomor di telepon, apakah bisa dari media sosial juga? Ada dari mana aja Ibu? Ini bisa juga. Ada di EG juga, EG-nya Hartin PLH. Nama pribadi ya berarti masih? Masih Hartin PLH. Ada juga di Facebook, ada juga live TikToknya. Nah itu sih yang biasanya disukain Bu. Tengah malam nggak Bu? Diskon nggak Bu? Ada pembelian nih yang mungkin berapa puluh misalnya gitu, nanti ada free berapa. Nah itu bisa di prospek itu berarti ya. Atau mau jadi reseller bisa juga, harganya lain lagi. Iya. Gitu. Berarti ada potongannya Bu ya untuk reseller. Ada potongannya mau jual lagi. Jadi jangan ragu, silahkan mencari Ibu Haris Magor. Jadi reseller boleh. Boleh juga, karena produknya dari Ibu sendiri ya. Jadi harganya langsung bisa custom dengan Ibu Hartin. Lanjut lagi Ibu, tadi kan produknya baru sampai di kacang dan juga pisang. Nah, apalagi nih produknya yang sudah Ibu kembangkan dari Haris Magor? Ya, yang di pisang tadi ada varian juga, ada stik pisang nih. Kalau stik pisang tuh anak-anak suka Bu. Anak-anak suka. Bedanya apa dengan keripik pisang kalau stik pisang? Kalau stik pisang nih ada rasa balado, balado pedas manis, ada juga jagung bakar, ada juga yang bukan stik, yang bulat-bulat bisa juga, ada juga beberapa varian, ada yang coklat, ada yang rasa green tea. Bulat-bulatnya gimana tuh pisangnya maksudnya? Ada yang bulat-bulat tuh, ada juga yang seperti ini kan bulat, kalau yang itu kan stick. Oh iya, lebih bulat gitu ya bentuknya. Lebih bulat dan rasanya lebih banyak lagi. Banyak varian rasa Ada itu tadi green tea, coklat, strawberry. Banyak. Itu anak-anak yang suka biasanya. Ya itu. Untuk orang tua, anak-anak juga yang stick tadi untuk remaja-remaja cocok ya. Untuk cemil-nyemil ya Bu ya. Nyemil tengah malam. Tengah malam untuk nasi hangat-hangat tuh bisa nih. Itu sih. Aduh Ibu lapar. Jadi makan bakso tuh dikasih stick pisang tuh. Dikiranya kentang apa ya, jar ulun. Enggak Bu, ini saya suka katanya. Ternyata beda pembeli, beda ya pemakaiannya. Pemakaian terus dikirim nih video sama Ibu, dapatlah dia free satu lagi. Tuh rekan dengar yang mau dapat gitu ya. Bisa juga. Iya, bisa dikirimin videonya nanti ke Ibu Hartin ya Bu ya. Ada juga nih yang baru nih sambal cumi. Nah ini ke anak-anak nggak kan Bu? Iya kalau anak-anak sih kayaknya di bawah berapa? Levelnya 7 tahun ya, 7 tahun ke bawah jangan deh. Bahaya 10 ke atas, 7 ke atas bisa lah. Iya 7 ke atas. Ini apakah ada levelnya Bu untuk sambalnya? Kalau levelnya sih kayaknya belum, baru satu rasa, satu level gitu ya. 2 varian, 1 rasa. Apa aja itu variannya Bu? Variannya sambal pete, yang ada satunya juga sambal cumi. Jadi ada pete dan juga ada cumi. Yang nggak ada nasi panasnya Bu ya. Nasi panasnya Iya, dari ini produknya, cuminya dari mana Ibu? Kalau Ibu produksinya ini? Cuminya spill. Spill terus Bu. Ini cuminya itu sendiri Ibu pesan dari ini Kota Baru sih. Oh iya. Kenapa kok milihnya Kota Baru? Apakah itu produk terbaik atau gimana udangnya? Ya gimana ya, semua cumi tuh kayaknya sama aja sih. Sama aja.
menurut Ibu kemarin itu kan habis nih daerah Tanah Laut nih habis yang cumi, baby cuminya. Jadi ya Ibu punya kawan, jadi pesen nih di Kota Baru gitu aja sih, nggak ada yang lebih-lebih tuh kayaknya kalau cumi itu sama aja. Berarti demand-nya banyak ya Bu ya, kalau baby cumi kan memang banyak penggemarnya, jadi Ibu sampai ngambil ke luar juga. Nah semoga nanti ada juga di Tanah Laut ya Bu ya, bisa. di Tirta Jaya lagi Kak Bu. Semoga nanti ini yang jual-jual cumi nanti ya bisa di-post di Tanah Laut lah. Iya, Ibu Hartin sedang mencari supplier cumi nih ya. Karena Ibu Hartin udah punya resep rahasianya gitu kan, dengan sambal cuminya dan juga kalau petenya gimana? Kalau pete itu ya kembali lagi ke petani sih. Di Desa Tirta Jaya itu juga banyak juga. Kalau habis juga Ibu beli di mana aja, yang penting ada pete gitu sih. Iya. Itu kalau Ibu menjemput sendiri atau petani petenya yang datang gitu? Kadang ada juga petani pete itu datang ke Ibu sih menawari gitu ya. Kalau pas Ibu bikin ya Ibu beli gitu. Ada juga Ibu kalau pas kehabisan ndak ada yang panen situ ya Ibu beli juga di pasar atau di desa lain lah. Memang udah banyak linknya ya Bu ya. Udah banyak yang tahu juga dengan Ibu Hartin sehingga bisa menghubungi. Nah untuk para petani yang punya lahan petenya itu dipersilakan juga di nomor berapa Ibu? Nomor Bu Hartin WA 0852 1938 0207. Ya boleh dikasih lagi Bu spillnya, harganya berapa sih Bu untuk produk-produknya? Nah kalau produk-produk Ibu nih ada keripik singkong 250 gram harganya 18.000 nih. Kalau jual bisa 20 ya. Nah, itu kalau reseller bisa 18.000. Tuh dicatat resellernya. Nah, terus kalau yang ini 100 gram kalau 100 gram ini harga 8.000, bisa 10.000 nih. Iya. Kalau reseller 8.000. Gede loh ini untuk snack kita gitu kan ya, di harga 8.000 10.000. 8.000 ke 10.000 harganya. Ada apa lagi Ibu? Stik pisang nih. Ada stik pisang. Nah ini yang tadi banyak disukain anak-anak remaja untuk cemil-cemil. Ini satu toples kecil, kan berapa? ada dua varian nih, toples besar sama kecil. Kalau yang besar 25.000, kalau yang kecil 15.000. Yang kecil ini beratnya berapa gram Ibu? Kalau yang kecil ini 250. 250, seperempat kiloan ya. Seperempat kilo. Harganya tadi? 15.000. 15.000. Kalau yang gede? 13.000 kalau reseller. Kalau yang nggak reseller nih 15.000. Tuh udah buka-bukaan ya harga resellernya, tinggal diambil gitu. Kalau yang gede tadi berapa ukurannya? Kalau yang berapa gede beratnya? Itu beratnya 450 gram. Harganya? Harganya 25.000. 25.000. Lumayan untuk lauk-lauk. Banyak isinya. Iya tuh banyak. Jadi nggak usah goreng-goreng lagi ya, langsung aja nih. Kadang Bu Hartin. Ya kadang kalau cemilan tuh tiba-tiba pengen tapi belum ada gitu kan. Jadi mending di stok aja di Haris Magor. Nah, ada apa lagi Ibu produknya? Tahan nih 6 bulan tahan. Tahan 6 bulan. Tahan 6 bulan untuk stik pisangnya. Iya. Dan ada apa lagi? Kalau kue keringnya, kue kering tuh satu toples 250 gram tuh jual 30.000 untuk yang nastar. Iya, 30.000-an. Jual lagi, kalau reseller nih 35 bisa kan? Nah seperti itu. Ini yang lagi in-innya tuh kan adalah kue lebaran ya Bu ya. Apakah menerima pesanan parcel juga Ibu? Ada juga menerima pesanan parcel, silakan. Ada varian apa aja tadi dan harganya berapa Ibu, boleh disampaikan? Nah kalau yang ini nastar harganya 30. Tadi nastar 30. Resellernya jual 35 lah. Berarti pasang 35 aja dulu Bu. Kita udah tahu nih selisihnya berapa gitu kan dari tadi. Aja ya. Langsung harga jual aja Bu. Harga jual ya. Untuk yang per kilo
keripik tadi, keripik aja dulu per kilonya. Kalau singkong 60.000. Untuk yang pisangnya 70.000. Oh iya. Terus yang stik tetap masih betoples-toples aja sih, Bu, nggak jual yang per kilo. Oh iya. Kalau tadi sambalnya belum, Bu? Sambalnya harganya berapa? Nah, sambal ukuran 150. Ini jualnya 20.000. 20.000. Besar nih. Iya. Untuk 5 hari makan. Cukup lah. Cukup ya. Satu sendok ya. Iya, mana-mana. Ya, kalau yang sambal petenya sama juga 20.000. 20.000. Nah, ini udah ada kan dengar pilihannya untuk santap sahur gitu ya, bisa pakai sambalnya. Biasanya kalau sahur tuh perlu yang bikin matanya nggak ngantuk gitu. Jadi pilihannya makan ya. Iya, biasanya kalau sahur itu males gitu kan. Jadi harus ada kayak yang pedes-pedes atau yang panas-panas. Nah, ini cocok nasi panas sama sambalnya dari Ibu Hartin. Dan nanti kalau bukanya gitu kan sukanya manis-manis ya, Bu. Bisa disiapkan untuk kue-kuenya. Bisa juga pesan di Ibu Hartin. Nah, tadi selain ini apakah ada pesanan kalau di bulan Ramadan gimana, Bu? Alhamdulillah di bulan Ramadan tuh mulai awal puasa ya, Ibu sudah terima nih open order. Ada beberapa juga kemarin itu pesan 380 porsi lah. Banyak ya. Porsi ya, makanan apa? Porsi? Jumlah apa? Pieces ya. 380 pieces. Banyak itu. Untuk siapa? Untuk parcel nih. Berarti Ibu sudah segala ini nggak bisa di spill ya. Ada si dinas tuh yang pesen nih. Habis itu ada juga nih tadi barusan di sini ya, alhamdulillah ya rezeki. Gitu. Iya tadi kayaknya ada telepon gitu ya. Ternyata di situ. Untuk stik pisangnya nih yang besar mintanya 30 pieces, 30 toples lah. Alhamdulillah. Untuk yang kemarin-kemarin ada juga yang 240, ada yang 50. Pesan untuk parselan hari raya. Ada juga beberapa juga dari dinas-dinas juga. Iya, jadi memang pemesannya sudah kemana-mana ya, Bu. Kalau dari pemesanannya ini, apakah masih dari tanah laut, apakah ada dari luar tanah laut juga untuk Haris Magor? Ada juga dari luar tanah laut. Beberapa juga yang pesan sama Ibu nih untuk parcel kemarin. Cuman kemarin itu Ibu bilang tanggal berapa mintanya, pas kebentrokan sama yang sudah Ibu yang pesen bentrok. Jadi bisa nggak di pending harinya? Oh bisa, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai hari raya. Iya itu. Yang bahayanya di situ. Jadi kurang 10 hari lah hari raya. Jadi Ibu kirim. Iya, ini kan berkaitan dengan usahanya Ibu ya. Berarti kalau di bulan Ramadan mengalami peningkatan Ibu. Alhamdulillah. Nah, kalau tantangannya sendiri dari Haris Magor apa sih kalau dalam pemasaran produk kah atau apakah kalau tantangannya dari Haris Magor sendiri untuk produk-produknya apa nih Bu? Tantangannya itu sendiri yaitu untuk pemasarannya kan masih belum nih. Belum apa nih Bu? Untuk pemasaran itu sendiri kita masih belum belum ada tempat lah gitu. Untuk pemasarannya itu sendiri ya kalau bisa nih untuk pemerintah ataupun SKPD yang ataupun untuk di tanah laut itu sendirilah ada fasilitas lah gitu. Kalau sama ini dari apa? Ada kerjasama dengan dinas apa sebelumnya? Ada dari dinas Kerin ada. Kerin. Apa aja itu Bu kalau dari dinas Kerin? Diskubdak ada juga. Untuk izin, untuk perizinan nih untuk halal kemarin tuh Ibu Diskubdak. Iya, Diskumdak ya. Ada perubahan soalnya namanya ya.
Dinas Kerin kemarin PIRT juga membantu, ada dari dinas kesehatan juga, nggih. Ada juga nih KPPN juga kemarin tuh, lengkap ini berarti. Dari Disnakerin ada ya, Dinas Pariwisata. Itu ada untuk bulan puasa ini Ibu buka makanan minuman juga di Expo Tanah Laut. Oh, di depan rumah sakit Ramadan. Expo Ramadan. Oh, ada juga standnya di sana. Di mana Ibu? Boleh dikasih tahu? Standnya di nomor 93. Ada juga tulisan Haris Magor. Oh, ada standnya sendiri nomor 93 Haris Magor. Di sana ada apa aja Ibu? Ya, ada juga makanan, minuman juga, ada juga ya yang merakyat aja sih masakannya. Itulah yang diperlukan Ibu. Merakyat aja. Ada ini sayur nangka, ada juga balado jengkol. Aduh enak. Ada juga genjer, juga oseng genjer, oseng pare. Iya, berarti ada menu untuk buka puasa ya berarti di sana. Setiap hari Kak Ibu? Enggak, setiap hari. Yang jaga siapa? Apakah Ibu sendiri? Yang jaga ada anak juga, ada kawannya anak juga. Anak-anak sekolah lah, kan ini kan ada juga liburnya, masuk sekolah masih pingin ada kegiatan gitu. Nah, jadi membantu ibu lah di situ, Kalau ibunya sendiri belajar anak-anak. Oh iya, tuh diajarin udah dari disiapin dari kecil gitu ya. Dan ibu juga belajar juga belajar pendekatan juga sih sama anak-anak. Gimana caranya sih anak-anak belajar sama ibu, ibu belajar juga ke anak-anak juga gitu. Biar sama-sama apa nih Bu? Belajar. Iya, untuk rekan dengar yang ingin mencoba produk Haris Magor, ini ada juga di Pasar Ramadan nomor 93. Lihat aja bannernya kan banyak ya Bu ya, tulisannya kan. Nah, ini ada tulisannya di situ Haris Magor. Kalau mau ketemu Ibu bisa di situ Bu? Bisa. Bisa langsung ya. Kalau misalnya nanti mau pesen yang lain itu bisa langsung di Pasar Ramadan juga, karena banyak juga yang datang. Dan ini sudah dapat dukungan juga berarti ya Bu dari Disnakerin, dari Diskumdak tadi, juga dari Dinas Kesehatan. Untuk produknya udah halal semua berarti ya Bu ya. Jadi bisa langsung tanpa ragu dipesan. Dan juga untuk catering juga bisa. Kalau catering juga hubunginnya ke Ibu gitu ya. Kalau catering apa Bu makanannya? Bisa juga, mau prasmanan bisa, atau mau yang kotak bisa, atau yang bento itu bisa juga. Lengkap berarti ya paketannya. Nah, ini berarti menambah semangat nih Bu untuk teman-teman mungkin yang lagi bengong gitu ya, mau cari inspirasi jualan apa gitu kan, bisa mengikuti langkahnya Ibu Hartin gitu ya, dari melihat produk yang ada di dekat sekitar gitu ya, kemudian diolah menjadi produk-produk yang bisa menghasilkan. Berawal dari ingin bersamai keluarga gitu ya Bu, mencari aktivitas di rumah. Nah, bisa diikutin. Kalau punya skill masak ya Bu ya. Kalau misalnya skillnya belum bisa datengin langsung ke Ibu Hartin. Di mana Bu? Tapi belum buka yang resmi. Iya, kita pakai di dulu. Apa jar orang Banjar Beelang kan? Iya, Beelang dulu ya kan, di Tirtajaya gitu kan, Desa Tirtajaya. Di mana Bu tadi rumahnya? Di Tirtajaya, Jalan Panglima Sudirman, RT 2, Tirtajaya, Kecamatan Bajuin. Iya. Ini untuk produknya sudah tadi ada di Instagram, kalau mau cari bisa juga menghubungi Ibu langsung. Nah, kalau dari Ibu sendiri, adakah Ibu yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mungkin baru mau mulai berusaha, kemudian juga mungkin ada yang baru tahap setengah jalan gitu kan Bu, ada semangat apa ini Bu yang mau disampaikan kepada pendengar Pojok IKM di hari ini? Nah, ini sebenarnya sama aja ya, masih merintis juga, sama untuk para UMKM atau ibu rumah tangga atau yang baru merintis. Bu Hartin harap ya kita sama-sama belajar, jangan jangan patah semangat, terus berjuang, semangat pokoknya.
jangan menilai jangan menilai itu apapun dari segi yang besar. Nilailah dari yang terkecil dulu. Belajar dari situ, insya Allah nanti lambat laun bisa maju dan bertambah poin-poin rupiah. Oh, itu ujungnya. Iya, itulah awalnya. Jangan meremehkan hal-hal kecil ya. Karena hal-hal kecil ternyata bisa berujungnya tuh semakin besar dan berkembang. Nah, kalau dari produk Haris Magor dari ini apakah ada rencana perkembangannya Bu untuk ekspansi atau gimana dari Haris Magor? Rencana sih. Rencananya gimana Ibu? Rencananya Ibu tuh ya kendala di ini sih alat bantu alat produksinya itu Ibu kan masih manual aja nih. Jadi kalau untuk skala yang besar kan masih berat lah seperti itu. Mungkin masih skala yang kecil-kecilan aja dulu. Untuk packagingnya gitu ya Bu ya? Untuk packingnya itu juga masih satu-satu kan lambat nih masih untuk alat bantu mesinnya juga untuk potong kayak keripik tuh untuk potong bahannya juga masih manual nih, masih kecil-kecil sedikit-sedikit gitu ya. Mudahan aja nanti ada pemerintah lah bisa bisa lebih memperhatikan usaha kecil juga, apalagi kayak saya. Mungkin sudah ya dari mungkin belum sampai ke Ibu ya. Nunggu momennya berarti ya. Berarti Bu Hartin siap menerima jika ada jalannya gitu ya. Untuk membantu produksi berarti alat bantu, alat-alatnya kayak mesin pemotong seperti itu, seller kayak gitu sih. Kalau ada rencananya apakah ini Bu ada target setiap tahun kita harus nambah produk baru gitu satu butang apa gimana gitu kalau dari Ibu? Kalau dari ulun sendiri sih sementara ini aja sih, soalnya modal juga ya. Modalnya belum sampai. Tapi ada cita-cita nggak Bu? Cita-citanya mau apa nih? Untuk Haris Magor? Cita-citanya ya inginnya sih maju terus, gitu sih. Kayaknya peluangnya tuh besar di sini, cuman ya modal belum ada, alat bantu kayak mesin belum. Mudahan nanti ke depannya Ibu tambah lagi lah. Soalnya ini ada juga Ibu yang untuk yang cateringan ini mudah-mudahan lah, mudah-mudahan untuk cateringan itu sendiri nanti tambah maju. Amin. Dan untuk produk-produk Ibu nih dari Tanah Laut juga ada menyiapkan tempat lah untuk ini mempromosikan. Tempat wadahnya tadi promosinya kan ya soalnya. Mempromosikan produk-produk Ibu lebih lanjutnya. Iya, siap. Tempat lah seperti itu, supaya dagangan Ibu nih semakin maju juga. Karena dari Tanah Laut untuk Tanah Laut ya Bu ya. Dari Tanah Laut untuk Tanah Laut. Anak-anak suka bisa menikmati mulai dari anak-anak sampai ke orang tua. Iya, itu dah tadi rekan dengar sudah kita dengarkan semua. Kita udah dapat banyak spilan hari ini dari Bu Hartin untuk produknya, produk Haris Magor. Mulai dari tadi ada cerita awalnya dapat ide gitu ya, kemudian langsung juga udah banyak produk-produknya sampai dengan tadi di catatan dari Ibu Hartin harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah untuk menuju di detik-detik terakhir pertemuan kita di Pojok IKM hari ini, Ibu Hartin bisa disampaikan lagi produknya bisa didapatkan di mana aja? Dari Bu. Bisa juga produk-produk Bu Hartin Haris Magor tadi bisa juga di toko oleh-oleh di Banjarbaru ada juga. Jauh sekali. Pusat oleh-oleh Banjarbaru, toko bakul namanya, bisa juga di situ. Di Banjarmasin juga. Habis itu di Landasan Ulin juga ada. Di Tanah Laut ada juga di daerah ini Rumah Sakit Haji Bojansin ada juga daerah situ ada beberapa juga.
Habis itu di Indosayur ada. Di Indosayur juga ada, rekan dengar silakan dicari produk Haris Magor. Di mana lagi, Bu? Ada di Naskerin. Di Naskerin juga ada di Dekranasda ya? Dekranasda. Nah, itu di bundaran PKK dekat Polres Kabupaten Tanah Laut. Nah, bisa dicek situ produk Haris Magornya. Di mana lagi, Bu? Ada di Puspro juga Tambang Ulang. Oh ya, di Puspro juga ada di Puspronya ya, yang tinggi itu bangunannya sebelah kiri jalan, bisa ke situ juga. Kemana lagi, Bu? Ada juga nih di mana nih di itu Atu-Atu. Di Atu-Atu toko sayur. Toko sayur juga ada. Sambal juga. Oh, di kanan jalan kah, Ibu, atau kiri jalan? Kalau dari sini kanan jalan. Kanan jalan yang agak tinggi itu ya? Agak tinggi itu. Nah, yang sering lewat di daerah Atu-Atu bisa dicari produk Haris Magornya juga, di situ juga ada. Atau juga yang terakhir di mana, Bu? Di rumah Ibu sendiri. Di rumah Ibu di daerah Plehari, di toko-toko yang kecil-kecil tuh insya Allah ada. Insya Allah ada. Jadi silahkan dicari untuk produk Haris Magornya. Kalau cari ibunya di rumahnya aja ya. Langsung kalau mau tahu resep rahasianya, karena resep rahasianya ini semuanya turun-temurun. Iya, baik, terima kasih Bu sudah berhadir di hari ini dengan segala inspirasi paginya dan juga semangat untuk berwirausahanya dari Tanah Laut untuk Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk rekan dengar, tentunya yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini adalah jangan lupa untuk menghargai sesuatu dari yang kecil, karena dari yang kecil lah semuanya bisa menjadi besar. Iya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama untuk Pojok IKM hari ini bersama saya Rizka dan juga Ibu Suhartin. Terima kasih Bu atas kehadirannya hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar di Radio Tondok Parang FM. Jangan lupa dicatat tadi nomor-nomor pentingnya yang ingin bermitra dengan Ibu Hartin, dipersilahkan. Dan akhir kata kita ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Yang diinginkan tercapai, Ibu. Yang dicita-citakan semuanya terlaksana. Dan semoga yang belum tergerak segera tergerak untuk berwirausaha mengejar Ibu Hartin juga ya, biar sama-sama sukses. Amin, sama-sama maju ke depannya. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik rekan dengar, kita tutup dulu untuk pertemuan Pojok IKM hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di Pojok IKM selanjutnya. Jangan lupa tetap setia mendengar di Radio Tondok Parang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.